Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BBT. Bukan Bu Tejo. Topik gibah kita kali ini agak serius dikit, yaitu Allah bayar kontan. Asik ya, yuk. Ceritanya tentang ketika di WA grup seorang teman posting gambar bersama teman yang lain, menyampaikan kabar bahwa teman itu sudah terpilih sebagai ketua panitia event nasional yang rutin digelar. Nah, kebetulan event itu sekarang digelarnya di Jakarta. Dengan begitu nggak jauh dari saya. Maksud saya rumah saya, tempat saya di Bogor. Gitu. Langsung otak wartawan saya, biarpun sudah tua, ngelayap. Apa yang bisa saya lakukan kalau acara itu ada di Jakarta? Untuk diri saya sendiri aku ya gak pengen lah. Mungkin pengen lihat-lihat aja. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain yang masih potensial? Awalnya aku mikir anakku yang ABG untuk ikut di event itu, mbuh dadi opo gitu. Tapi itu ternyata bergeser ke nomor sekian. Yang terpikir adalah kemudian anak seorang teman yang sudah jadi mbokku, mboknya wartawan, mbokku terutama secara pribadi. Hai Mbak, yang profesinya pas dengan apa yang terlintas di pikiran saya. Dia seleb, gitu. Nah, akhirnya aku kontak dia. Gitu. Lantas aku mikir untuk membawa dia ke teman yang menjadi ketua panitia event nasional itu. Kita janjian, akhirnya dapat hari Senin. Si teman ini lupa kalau dia itu punya jadwal untuk bertemu dengan anggota panitia yang lain hari itu. Sebelum jam 1 atau jam 1 saya ndak dong gitu. Nah, pas saya di sana, pas itu keponakan juga udah di sana, dia ternyata rapat di organisasi yang nanti akan mengadakan event nasional itu gitu. Ya wis, sudah jauh-jauh saya udah jalan pakai motor dari Negoro Londo saya, dan ponakan itu juga jauh juga gitu. Akhirnya kita sepakat wis dinteni ae. Sabar, namanya juga perjuangan gitu. Akhirnya tunggu bisa ketemu. Nah, yang jadi cerita saya itu sebetulnya bukan ketemu nih, tapi prosesnya. Iya. Terutama proses saya berjalan sampai ke kantor teman itu. Ceritanya waktu saya itu berangkat dari rumah. Ya, waktu berangkat dari rumah itu belas, nggak pegang duit sama sekali, nggak pegang duit cash 1.000 aja nggak ada kalau nggak salah. Ya memang nggak ada itu. Tapi bensin di motor penuh. Terus ini ceritanya saya nebeng separuh perjalanan dari rumah di Parung sampai Lebak Bulus. Saya dibonceng di belakang.
Terus dari Lebak Bulus ke Kebayoran Lama aku naik sendiri. Tapi totalnya saya di atas motor sih memang 42 kilo PP. Lumayan untuk usia saya. Gitu. Nah, ceritanya kenapa saya itu kok enggak pegang duit? Ya memang enggak ada. Jujur. Malu gak? Orang jujur itu enggak harus malu. Nah, kenapa saya yakin? Ya wis, nanti kenapa saya yakin nggak pegang duit? Tak pikir ya wis lah, nanti aku akan utang di ATM. Di ATM ada isinya. Ya, itu untuk persiapan bayar uang kuliah anakku sebulan yang jumlahnya kalau untuk ngopi-ngopi teman-teman aja kurang. Lah, ini nanti kalau parkirnya itu diminta bayar depan ya opo? Masa saya mau sebut, saya mau ke Bapak A, nanti saya minta di Bapak A dulu ya, atau nanti di bos B, kan gak lucu lah. 2.000 atau 5.000 paling banyak ya, gitu. Masa gitu? Ya udahlah, saya berpikir nanti saya akan berbaik-baik sama petugas parkirnya untuk apa namanya utang dhisik nanti tak bayar double ya, pikirku gitu. Terpaksa ambil ATM gitu ya. Terus alhamdulillah ternyata ketahuan kalau udah lama nggak pernah berurusan dengan perparkiran kayak gitu. Iya, ternyata parkirnya ceklik dulu, klik tombol, baru keluar anunya, apa namanya, kartunya. Ladala. Itu kertas sudah keluar dari mesinnya, kabur miber. Lah, saya jadi nerutuk nyariin gitu. Tapi alhamdulillah itu ndak harus bayar dulu. Oke. Sambil nunggu teman itu selesai rapat di organisasi yang mengadakan acara itu, aku pamitan sama ponakan. Bude, tante sholat dulu ya. Ya tante, nanti ini handphonenya aku tinggal, nanti kalau si om telepon jawab aja gitu. Akhirnya aku sholat dengan minggrang-minggring. Ada yang ngerti bahasa minggrang-minggring enggak? Ragu-ragu. Ragu-ragu karena saya sedang berada di Jakarta, berada di perkantoran, klaster-klaster perkantoran banyak, COVID-19, pokoknya parno. Tapi saya yakin Allah menjaga saya. Lantas aku sholat, selesai. Terus aku balik ke kantin yang di situ ponakan tadi nunggu. Terus ternyata yang kita tunggu sudah on the way. Nah, aku enggak tahu. Ternyata juga ibunya ponakan itu sudah WA temen yang ketua panitia itu, maunya kan bikin kejutan. Gak kabar-kabar gitu. Ternyata udah di WA, makanya dia langsung aja cepet-cepet pulang. Cepet-cepet balik ke kantor. Waduh mbak, mandi temen mbak WA-mu mbak. Oke, nah dari situ terus kita naik ke atas. Alhamdulillah yang ditunggu juga belum datang. Jadi waktu kita naik masih lumayan juga lama nunggu teman itu datang. Akhirnya datang juga dan ketemu, dan begitu ketemu sudah tahu bahwa ponakan itu adalah anaknya ibu angkatku. Terus di situ ya sudahlah, ngomong-ngomong kenalan, ngomong-ngomong sudah masuk ke urusan perartisan, wis ya udah, aku gak melu-melu.
Mudah-mudahan ya memang banyak yang diomongkan di situ, akhirnya mau bikin gini mau gitu. Yang jelas bahwa eh, aku sudah mempertemukan ponakan anakmu Mbak, mantumu juga, dengan ketua panitia yang akan menggelar acara yang selalu dihadiri oleh presiden. Setelah selesai bertemu dengan teman itu sudah cukuplah, apa yang dimau sudah tersampaikan, dan mereka akan bikin janji-janji ketemu, ya mudah-mudahan lancar. Kita pamit pulang, udah sore, udah jam berapa saya lupa, karena di tengah jalan itu sudah maghrib. Saya pulang di tengah jalan itu sudah maghrib. Nah, pas pulang di lift, aku baru ingat lagi kalau aku belum pegang uang untuk bayar parkir. Padahal lumayan lama. Parkir ada 4-5 jam di situ. Biarpun cuma motor, tapi kan di gedung perkantoran. Aku pikir ya paling enggak 10.000 lah. 10.000 gitu. Makanya begitu teman itu mengantar kita untuk turun, refleks. Tak pikir 10.000 kenapa harus ke ATM gitu. Ya wes lah, tak colek temen itu. Aku bagi duit 10.000 dong, tak gaya bayar parkir gitu. Sumpah, saat itu saya hanya cukup minta uang 10.000, karena dengan uang 10.000 bayar parkir saya udah bisa sampai ke rumah saudaraku yang di Lebak Bulus itu untuk kemudian pulang gitu. Cukup 10.000 itu sudah cukup. Parung kebayaran lama, bensin full, tanpa makan bisa pulang pergi gitu. Sumpah saya hanya butuh 10.000 waktu itu. Tapi nggak tahu, teman itu masuk lagi, terus keluar lagi, terus kita bareng-bareng turun, terus begitu udah sampai di depan lobi, dia bilang, Mbak," dia bilang, Mbak, tunggu bentar." Gak ngerti aku. Oh, rupanya dia ke ATM. Aku ndak mikir apa-apa. Mosok duit 10.000 aja juga nang ATM. Tapi ya udahlah, itu urusan dia mau ke ATM apa-apa, mungkin ada 10.000-an di situ. Terus begitu ini dikasih, ini Mbak, loh kok banyak banget sih? Enggak bisa, loh enggak, aku ini cuma butuh untuk parkir, aku bilang gitu. Temen bener, aku bener, wis tala gitu. Ya sudah, rezeki ndak boleh ditolak. Akhirnya mbu tak selempit no mana uang itu gitu. Terus udah kita pisah sama ponakan, dia udah naik Grab, aku juga pulang gitu. Begitu pulang, akhirnya tak pikir-pikir malam, aku baru sadar gitu, bahwa apa yang saya lakukan itu tanpa pamrih. Bener, aku kesana enggak berniat mau minta sangu kamu. Kalau minta sangu saya gitu. Saya memang murni mau mengantar ponakan gitu. Bahwa Allah menggerakkan kamu untuk membayarkan parkirku, itu Allah menunjuk kamu. Terima kasih ya Ur. Nah sekarang endingnya apa? Solutif dari bukan Bu Tejo itu apa dari kasus ini? Kedabrus mungkin.
Tapi malam-malam itu saya memaknai bahwa ketika saya dari awal berpikir untuk membantu ponakan ini untuk mendapatkan pekerjaan atau order keartisannya, saya nggak berpikir apapun aku oleh opo gak. Nggak, sama sekali saya nggak berpikir. Nah, rupanya saya juga nggak berhitung ongkos saya berapa ke sana. Buktinya saya nggak sanggup apa-apa juga nyampe. Bondo bensin sama kesehatan, alhamdulillah itu nyampe. Dan Allah membayar cash dengan apa yang diberikan teman itu untuk bayar parkir motor saya. Bagaimana? Solutif ya. Selama kita berbuat baik, insya Allah, dengan orang lain tanpa pamrih, insya Allah Allah akan menggantikannya dalam bentuk apapun, hanya Allah yang tahu. Oke. Salam gibah. Full solutif.